yang sama, interpretasi yang berbeda. Itulah yang namanya tafsir. Itu yang namanya tafsir. Tafsir itu kan penjelasan. Nah, sampai di sana, Bapak Ibu bisa terbang, mana yang Nabi bilang sholatnya sah? Yang mana satu? Dua-duanya. Ya. Maka Nabi bilang yang sudah sholat, semoga Allah memberikan kamu pahala. Yang qadha sholatnya, la haraja alaik. Tidak ada dosa bagi kalian yang mengqadha. Lihat bagaimana sikap Nabi. Bapak, Ibu harus tangkap benang merahnya. Yang penting dalam keadaan sulit, sesulit apapun, mereka tidak melalaikan sholat. Hadirnya Islam, ilmu fikih dengan khazanahnya beda-beda, teknisnya, adalah memudahkan orang dalam taat, bukan untuk menjustis. Ketika saya beda misalnya fikihnya dengan orang, saya benar, Om Junisman salah masuk neraka. Itu berarti saya ilmu fikih itu untuk jadi pedang membunuh orang, padahal ilmu fikih itu harusnya jadi alat membantu orang taat kan gitu. Mempermudah orang ibadah ilmu fikih itu. Ya, makanya ada keluasan. Yang ketiga, di perang Khandaq itu pernah satu hari sebelum berangkat ke Bani Quraidah itu perangnya sangat berkecamuk. Karena perang Khandaq itu kan berhari-hari. Nah, saat itu ya, Nabi itu belum melaksanakan sholat asar. Tiba-tiba datang Umar saat menjelang, udah sedikit lagi udah nggak bisa lagi sholat, menjelang maghrib, matahari terbenam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bab sholat, hadisnya 597-an nomor hadisnya. Nah, kemudian Umar bilang, ya Rasulullah, makitu ya usalli al-asr, ya hampir saja Nabi, kata Umar bin Khattab, aku belum sholat asar, padahal sekarang ini mau berkumandang azan maghrib, hampir saja, tapi alhamdulillah saya sudah sholat asar. Ternyata kata Nabi apa? Ya Umar, wallahi ma sholaituha, saya belum sholat asar. Pada perang Pak, perang Pak. Oh, katanya Ustadz ada namanya sholat khawuf, sambil ketakutan. Sholat khawuf ayatnya belum turun waktu itu. Siapa yang bilang? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi waktu itu Nabi belum sholat asar, padahal sudah masuk waktu maghrib. Apa yang menjadi halangan beliau? Ya perang, melawan orang kafir Quraisy yang bergabung dengan Yahudi tadi. Masalah itu akhirnya perang sudah selesai, matahari terbenam, Nabi suruh kumandangkan azan, beliau sholat. Habis azan maghrib, beliau sholat, qadha dulu asarnya. Beliau mengqadha asarnya, selesai qadha asar, beliau bangkit lagi, iqamah lagi, melaksanakan sholat maghrib bersama para sahabat. Yang lain rata-rata belum sholat, yang sholat cuma Umar aja. Kenapa Umar udah sholat? Karena beliau dari zuhur tidak batal wudu. Iya, Umar sudah sholat, Nabi belum sholat karena perang. Ya, Umar sholat asarnya hampir maghrib, Nabi sholat asarnya qadha setelah azan maghrib. Lihat di mana keluasan fikih ini berada. Kalau orang tahu dalil, tahu historis, tahu sejarah, ya makanya orang bilang kalau seseorang yang mengkaji ilmu fikih semakin dalam, kok lebih makin dalam, lebih nampak semuanya kesannya boleh semua. Ya karena apa? Karena dia punya kacamata yang banyak dalam segi pandangan hukum, mazhab ini, mazhab itu. Nah, sementara orang yang kacamatanya kuda, dia hanya lihat satu sisi, selain sisi itu dia akan menolak mati-matian. Akhirnya adalah menjadinya justifikasi. Nah, hari ini tuh begitu Pak. Kenapa sering ada pergumulan, permasalahan, yang satu dibid'ahkan, yang satu tidak. Sebenarnya yang membid'ahkan itu saya tahu misinya. Misi mereka sebenarnya adalah mereka itu condong pada mazhab Hambali sebenarnya. Yang mungkin pelajari di negara lain, lulusan luar negeri, pulang ke sini, kemudian dipaksakan mazhab Hambali di kultur mazhab Syafi'i gitu. Maka terjadi gesekan. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memang belajar fikih ini harus penuh keluasan, termasuk bab yang mau kita bahas hari ini, ya.
Nah, bab yang kita bahas adalah sholat